Oke, halo semuanya. Balik lagi bersama saya Ito Okta di Makan Malang. Tapi hari ini kita nggak akan makan-makan dulu, cuma akan mengenalkan Malang Heritage dan kuliner apa sih yang kalau kalian kesini itu kalian harus kunjungi. Nah, tepat di belakang kita itu adalah gereja yang viral di daerah Malang Heritage ya. Dan ini kita berada di JPO, Jembatan Penyeberangan Orang di daerah Malang Heritage. Jadi kalian bisa di sini tuh ada tempat parkir ya. Ini ujung. Jadi kita akan berjalannya itu akan ke sana. Nah, kalian bisa parkir di situ. Itu di situ ada tempat kuliner juga namanya Kedai Kayu Bakar tuh enak dan juga ada spesial rahang tuna, cuy. Lalu pindah ke samping sana ada Grapari Malang Telkom. Yang ini bisa juga kalian jadikan lahan parkir juga dan ini biasanya banyak banget. Dan kalau nggak salah di bawah sini ya. Oh, ini nih. Nah, ini juga tempat parkir juga. Jadi ada 1, ada 2, dan ada 3 di sana. Cuma memang kalau pada saat rame banget ya bisa jadi penuh gitu. Dan di sana juga ada tempat ngopi. Di sini nih. Terus di sana ada KFC dan McDonald. Terus di sini tadi tempatnya Kedai Kayu Bakar tuh enak banget tuh. Oke, yuk kita lanjut ke sana ya sambil jalan-jalan kita. Tapi lewat yang sebelah sana aja. Nanti kita ke sana, terus kita balik lagi ke sini. Oke? Yuk ikutin terus. Ini dia sedikit panduan buat kalian yang mungkin pertama kali mau ke Malang Heritage harus kemana dan ada apa aja sih di sana. Sedikit info untuk nama jalannya adalah Jenderal Basuki Rahmat. Kalau kalian turun di stasiun Kota Baru, sebenarnya untuk jaraknya juga tidak terlalu jauh. Untuk di bagian parkiran Telkom ini, kalian bisa menikmati siomay Bandung dan bakso ini juga. Ada es teler dan ada jus. Jadi kalau misalkan udara Kota Malang lagi menurut kalian panas, kalian bisa mampir ke situ. Dan di sini ada Momo Coffee and Bakery. Ini tempatnya cakep banget nih. Ada lantai 2 dan 3 ya kalau nggak salah. Lalu di sebelahnya ada pastry atau tuku roti lagi nih, Fizz. Ah iya, aku lupa nih, aku mau ke ATM sebenarnya nih. Ah, di sini ada Family Mart. Kayaknya aku mau mampir ke Family Mart dulu ke ATM sih. Kita lihat yuk, masuk ke dalam Family Mart. Ini dia. Apakah ada? Ada cuy. Nah, banyak banget di sini yang biasanya tuh mampir untuk ngopi gitu. Kita lanjut lagi, habis mampir ke ATM. Nah, ini ada toko-toko kain atau baju batik gitu ya. Kita jalan lagi. Jadi jalanan di sini tuh udah lumayan cakep dan tertata gitu. Ada kedai koksan. Oh, nasi-nasian ya. Nasi-nasi nih, cakep nih tempatnya nih. Kita lanjut lagi, ada gudeg Burudi dan ada kopi BM. Ini cakep nih tempatnya nih. Wah, jadi masuk ke dalam gitu cuy. Sebenarnya pengennya masuk ya, cuma ya kan kita masih jalan-jalan aja gitu. Terus ada dimsum. Jadi sebenarnya kalian kalau kesini tuh kalau bisa ya, ya tergantung masing-masing gitu. Mungkin kalian beli sedikit gitu, tapi dapat banyak rasa gitu loh. Daripada kalian beli langsung banyak tapi satu. Berarti yang menandakan bahwa lebih baik beli ini ya, cemilan daripada makanan berat. Nah, ini di sini juga ada kayak pujasera gitu. Ada minuman, nasi ayam geprek, dapur queen, lalapan dan segala macamnya di dalam. Jadi ini kumpulan gitu ya. Ada Indomaret juga. Nah, sebagai informasi cuy, sebenarnya kita tuh bisa masuk ke dalam sana ya, ke dalam kampungnya gitu. Jadi, tapi kita kali ini nggak akan masuk ke dalam karena kita cuma fokus di pinggiran karena nggak cukup cuy. Kalau misalkan kita masuk ke dalam bakal panjang banget nih video. Mungkin next time kita akan bikin video yang berada di dalam Malang Heritage-nya. Dan ini masih ada toko lawas gitu ya. Tapi rata-rata memang jual ini sih. Nah, ini juga toko lawasnya, toko lama. Ini air minum mandiri. Wah, ini kayaknya kita bisa beli. Ada es potong juga. Untuk ini kayaknya free ya. Ini kayaknya free.
Boys berkelas tuh. Jadi ini air minum tapi kita harus membawa botol sendiri. Oh, enggak cuy, ternyata ada harganya. Nggak tahu nih berapa nih. Siapkan koin 500 atau 1000 tuh. Nah, itulah pokoknya ya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Dan ini dia Kampung Heritage Kayu Tangannya cuy. Karena tuh jalan masuknya. Jadi sebenarnya kita bisa mau masuk ke sana, cuma memang waktunya aja yang nggak cukup ya. Nah ini juga salah satu jalan masuk ke dalam Kampung Heritage Kayu Tangan nih. Untuk pembayarannya kalau nggak salah untuk masuk itu dikenakan biaya 5.000 per orang. Nanti kalian bisa mendapatkan seperti apa ya? Foto di bagian dalam yang bisa kalian koleksi gitu. Jadi masih menurutku worth it kok, karena kalian nggak akan kesini dengan sering kan untuk para wisatawan ya. Oke, skuy, kita jalan lagi. Next kita akan ke sana. Di sini ada kedai Namsun, nggak tahu ya kalau lagi tutup kayaknya. Tapi ini cakep banget cuy, estetik gitu loh. Tuh kayu-kayunya, terus desain-desain tembok itu kayak oldies vintage-nya tuh cakep. Oh, ternyata ini kayak sepertinya dulu tempat kamera ya. Kalian bisa lihat di sana ada tulisan Kodak tuh. Kayaknya dulunya tempat foto atau tempat jualan kamera, film dan lain-lain gitu kayaknya. Ini agak penasaran nih aku. Nanti kita lihat sejarahnya bagaimana. Ada Tomorrow Coffee, ada kedai kopi Hui sejak 1953 tuh. Nah, seperti ini kan vintage nih. Oh, kalian harus ngeliat ini sih, Pak. Tuh. Cakep banget. Cakep ya tempatnya ya. Tuh. Ini juga cakep, cuy. Simonelli nih mesin kopinya tuh, Simonelli. Tempatnya namanya Soma Coffee. Lagi buka tuh. Lantai-lantainya semuanya, cakep banget ini tempat sih. Kayaknya aku mau pause dulu karena aku mau motret di sini sebentar ya, nyolong-nyolong gambar gitu. Nah, buat kalian yang para wisatawan dari luar kota tuh untuk misalkan mencari penginapan tuh di sini banyak banget juga. Untuk yang bisa langsung jalan kaki itu yang di sini terlihatan ada dua ya. Salah satunya namanya adalah Wis, Hotel Wis. Itu berada di perempatan. Dan ada satu lagi tuh yang di dekat Yamaha ini aku nggak tahu namanya tuh. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini juga ada salah satu pintu untuk warung Kampung Heritage ya, Kayu Tangan. Yang di sini ini ada seperti warungnya cuy. Jadi warungnya tuh konsepnya langsung di pinggir begitu. Nah itu pintu masuknya ke sana. Sebenarnya akan bertemu lagi di jalan yang tadi juga. Ini suara jembatan lagi. Suara penyeberangan jalan. Wah, ini ternyata ada namanya ya, Kopi Totot, karena berada di depannya langsung jembatan penyeberangan. Ya bukan jembatan penyeberangan sih. Oke, ini salah satu tempat yang bagus nih, sesuatu dari kota Malang. Tuh, ini kayak tempat oleh-oleh gitu ya. Ada lampion-lampion. Ini kayaknya keripik-keripik gitu ya. Ada keripik tempe, keripik apel, ada ini kopi Robusta Dampit. Cakep banget sih tempatnya nih. Siap. Mau ngenalin, Mas. Oh, siap. Ini di sini jualannya apa aja, Mas? Kita di sini ada untuk keripik, ada keripik tempe sama keripik apel. Untuk kopinya ada kopi Robusta Dampit ya. Kita lagi soal kita. Oh, biasanya ada Arabica Dampit juga. Cuma dua macam aja. Oke. Dampit juga atau Malang mana? Arabicanya nih. Arabicanya Dampit. Dampit juga. Ya. Oke. Banyak kan jadi Dampit. Iya emang. Dan lebih soft. Sebagai pecinta kopi tuh harus kesini nih, Robusta Dampit nih. Oke, ini apa nih? Hal ini aksesoris dan ada buatan tangan, dari tangan.
seperti tas, baju, jaket. Oh, tas, baju, jaket. Ada gelas. Ini cakep nih. Untuk aksesoris itu beberapa dari Banyak brand lokal aksesoris kita juga punya. brand lokal sini ya. Iya. Ini apa, Mas? Seperti gantungan kunci. Oh, tapi Untuk bisa dibuka tas, gitu ya? Bisa. Oh, ini cakep nih. Buat yang kalian kameramen buat nyimpen-nyimpen memori tuh. Nah, itu bisa. Nah, ini jaket. ini dilukis sendiri nih Ya, berarti. lukis sendiri. Dan ini Ah. banyak sudah anti air juga kita di sini. Oke. Boleh Jadi- dipegang nggak sih? Boleh, silakan. Jadi, Oke, tahu oke, rasanya. oke, oke, oke. Yang Tahu, halus tahu, tadi, tahu, dua. tahu. Ha, 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 ha. Dan ini ada di sebelah kanan. Ini untuk produknya juga ada tas, jaket, baju, jaket juga. Dan Oke, ada ini buku-buku notebook juga. kita juga dari beberapa monumen seperti Gunung Bromo, Gunung Jamet, Oh iya, ini monumen sini nih. Iya, betul. Ini di belakang ya? yang di kanal. Dan untuk tekstur kertasnya kita seperti ini, Kak. Lebih Oke. halus dan lebih enak untuk menggambar atau menulis. Oke, 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 oke. Dan ini ada Terus ini ada Pos- apa ini ya? Postcard ya? Ya, untuk Kayak ucapan postcard. Ini untuk cakep-cakep. ulang tahun Asli lah. cuy. Ini cakep-cakep cuy. teman mungkin atau pacarnya mungkin. Ada Pantai Balai Kambang, ada Gedung Ika, ada Bromo, Topeng ada. Malang, Bakso Malang. Hari toko pertama juga ada kita. Ini toko di? Pertama, yang di dalam kayu tangan. Oh, di dalam. Di dalam. Dan ini yang toko kedua kita di sini. Oh, aku kok nggak tahu ya yang di dalam ya? Di mana, Mas? Itu dekat sama kanal. Tapi untuk urutannya itu langsung ambil kiri. Jadi ini lurus mentok Lurus ketemu kiri, kanal lurus belok kiri. Iya. Oh, oke, Jadi oke, urutannya oke. seperti agak zigzag gitu. Oke, nanti saya kunjungi ke sana sih Oke, coba. siap, terima Oke. kasih. Siap, makasih dulu Mas ya. Terima kasih, Kak. Yuk, mari. Itu dia ya. Namanya Sesuatu dari Kota Malang. Ini keren nih. Oke, kalian bisa mampir ke sini untuk melihat-lihat apakah ini jadi tempat merchandise dari Kota Malang. Menurutku itu keren. Dan ini tempat elektronik ya, biasa. Nah, ini aku pernah pemotretan di sini juga, Pak. Ini namanya Coffee by Kawisari. Lihat ini dulu. Tada, tuh cakep banget, Pak. Ya, sayangnya gelap ya. Sayangnya gelap nih. Jadi di sini tempatnya cakep. Dulu pernah pemotretan di sini. Memang kalau siang agak longgar ya. Nomor 49. Oke. Nanti entah kita lanjut lagi di sebelah sana atau enggak. Jadi wah, suasananya juga lagi mendukung cuy. Jadi nggak terlalu panas dan nggak hujan juga. Nah, ini dia namanya. Aku lupa nih namanya apa ya. Mumu. Oke, kita harus agak sedikit mundur ke belakang. Namanya Mumu Family ya kalau nggak salah. Jadi ini tempatnya para ciwi-ciwi kalau pengen masuk ke sini nih, ada makeup, parfum dan lain-lain, dan juga ada aksesoris perempuan ya. Ada spot foto juga. Ini cakep nih. Apa namanya? Action figure. Tuh. Wah, Shinchan menarik banget. Ada banyak banget. Nggak tahu nih buat pameran doang atau dijual juga ya. Tuh, wih lucu, ada kapibara. Tuh, warnanya tuh soft pastel yang lucu gitu ya. Sangat menarik buat ciwi-ciwi ini. Yuk lanjut lagi. Oh, ini ada toko kopi juga nih. Ada toko kopi namanya Sumber Rezeki di belakang sana ya. Oh, kayaknya ini sih terusannya ini, cuma dia punya parkir sendiri nih. Toko kopi Sumber Rezeki. Terakhir aku kesini nih belum ada soalnya. Cakep juga ya. Di sini konsepnya lebih ke arah modern. Buat anak-anak yang pengen nongkrong di tempat rame, tapi konsepnya masih modern gitu. Bukan masih sih, emang konsepnya modern. Yuk, kita lanjut lagi ya. Karena di sebelah sana tuh kalau nggak salah ada tempat kafe yang katanya termasuk tertipis di Malang gitu katanya. Skuy, kita jalan lagi. Nah, di sini ada The Kayu Tangan Landlayer Cafe ya. Di sebelah sini. Tempatnya juga cakep, Pak. The Kayu Tangan 1880, Planet Nasi Goreng by Chef Marno. Wah, kayaknya menarik nih buat makan Malang nih. Next ya, kita mampir ke sini. Dan kita akan nyebrang nih kayaknya nih.
Karena udah habis ya, di sini udah tuh Honda sama Bank BNI. Di sebelah sana udah perempatan. Untuk hotel yang tadi tuh aku bilang ini ya. Nanti kita lihat nih namanya hotel apa nih. Oke, ini dia Grand City Hub Hotel at Kayu Tangan. Di sana ada cafe juga namanya Mas Play. Ada tempat foto. Ini udah ke sana tuh habis ya. Di belakang sini masih ada tempat lagi namanya Pasar Splendid. Kalau kalian suka bunga hidup, pasar burung, tapi kalian harus coba ke sana sih. Dan ini ada band Ambiar, yang mana ini 24 jam. Di sini 24 jam. Jadi buat kalian yang misalkan lagi ke sini terus malam-malam nggak bisa tidur, kalian bisa mampir ke situ karena 24 jam. Dan di sini ada bakso goreng juara. Cakep nih warnanya tuh baksonya. Dan ini apa ya? Kayaknya punya orang sih, aku nggak tahu nih kalau dibuka apa. Ada bakmi Trinawa. Rata-rata tempatnya tuh bagus-bagus ya. Baksoku atau baksoku nih. Harusnya baksoku. Wih, ini rumah hantu. Wahana uji nyali, rumah hantu The Basement. Jadi kalian bisa ke sana. Nah, HTM Senin sampai Kamis 20.000, Jumat sampai Minggu 25 nih. Sampai 30 November aja nih. Langsung masuk ya. Ini ada photo box dan apa ya? Kayak Pujasera gitu kali ya. Ada melted ice cream. Ini melted ice cream aku suka sea saltnya, rasa sea salt. Ada Amari, Canvas of Flavor, berarti ini tentang coffee ice cream kali ya. Ah ya bener, ice coffee. Amari. Nah ini cakep banget nih tempat ini nih. Kayak estetik gitu loh, vintage, retro, estetik, dan cocok buat apa? Cocok buat priwet gitu. Jadi aku memang lumayan sering sih priwet di sini. Jadi karena aku juga pekerjaan utama tuh fotografer dan sering melakukan pemotretan di sini. Kalau di dalam, kalau memang terlalu formal sebagai priwet banget gitu ya, itu dikenakan tarif cuy. Tapi kalau di luaran sini aman. Nah, di sini ada lagi apa nih? Mir Heritage Cafe and Resto. Sedia alat-alat mobil Toyota. Wah, ini spare part nih berarti nih. Ada Dekata. Ini kayaknya bolong ke sananya ya. Kayaknya cakep nih tampilan di belakang tuh. Jadi di belakang sini tuh ada Sungai Berantas. Wih, cahayanya lagi bagus cuy. Wah, ini apa nih? Digital printing. Oh, kirain kayak zaman dulu tuh apa? Kalau zaman dulu tuh apa sih? UC film. Ah, ini. Bukan ya? Kirain ini cuy. Kayaknya bukan deh. Bukan. Ada kafe tipis gitu loh. Jadi kalau zaman dulu itu kan harus cuci film ya. Biasanya kalau zaman dulu itu tulisannya Konica Minolta, terus Kodak, Fujifilm tuh, cakep-cakep aku ngelihatnya tuh. Pengen gitu aku rasanya punya box tulisan kayak Fujifilm, Konica Minolta gitu. Oke, di sini Sari ya. Buat kalian yang mau cari-cari batik dari Malang. Lalu ada Volendam, More Than Coffee ini kalau nggak salah ice cream ya. Oh, ice. Oke, Volendam. Lalu ini ada Chinese food, rice noodle dimsum. Tuh. Wih, ada beef yakiniku. Oh, ini halal ya. Halal ya cuy ya. Ada tulisan halal. Ada beef yakiniku, roasted chicken, chicken char siu, roast duck. Ini nih, wah mantap jiwa itu sih. Ada toko kopi Padma. Gak enak aku mau nyuting, ada mbaknya lagi selfie cuy. Dan di sini ini ada Pujasera cuy. Ada Pujasera yang mana aku pernah nyoba itu ada Korte.
Korte ini adalah coklat ya. Dan ini tuh enak cuy, Korte. Ini keren. Tuh. Coklatnya cakep-cakep tampilan-tampilannya. Mungkin sebenarnya udah ada di TikTok sama Instagram. Belum, sorry. Kita udah punya footage videonya, cuma sayangnya belum kita upload gitu ya. Mungkin nanti untuk lebih pastinya akan segera kita upload untuk Korte itu gimana sih. Soal harga memang agak tinggi, 80.000 ya kalau nggak salah. Tapi kalau beli 2 gratis 1. Dan juga sebenarnya coklatnya tuh unik-unik dan beneran cuy, serius enak banget. Itu kalian harus nyoba sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Spicy hot pot, no pork, no lard, jadi aman. Ini buat kalian yang suka Chinese noodle. Ada Opa noodle bar juga, banyak banget ya berarti ya. Tuh, di sini ada K3 Mart. Ya basically seperti Indomaret, cuma dia ada mimi itu tuh yang dipajang di depan. Kok jadinya kayak all things about noodle gitu. Jadi di sini juga ada lagi toko aksesoris. Ini sama mirip dengan yang ada di bagian ujung sana, di dekat perempatan tadi namanya Toko Meru. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada Singosari Cafe. Dari warna-warnanya sih ini apakah dari telo? Kejutan rasa. Nah, bener tuh. Bolu bakpao telo ya. Dari warna-warnanya tuh udah banyak yang ungu gitu loh. Wah, itu ada boneka lucu cuy. Ada boneka lucu tuh warna ungu. Cakep ya, warna-warna ungu tuh cakep bro. Karena salah satunya kenapa yang membuat warna ungu cakep itu juga nggak banyak yang menggunakan sih kayaknya. Yuk, lanjut lagi ya. Kenapa aku tidak menemukan kafe tertipis itu ya? Oke, di sini ada Ho Singapore Ice Cream. 10 ribuan doang tuh. Wah, cakep tuh. Wisma Batik. Masih ada yang batik lagi ya. Ada bakmi Jogja. Ada bakmi Jogja, tapi ini kalau nggak salah, oh bukan, beda-beda. Nah ini tempatnya bakmi Jogja tuh. Untuk harganya 25 ribuan ya. Ini tempatnya. Wah, ini kelihatannya enak banget, Pak. Oke. Sepertinya kita tidak menemukan kafe tertipis itu ya. Atau mungkin lagi tutup sih kalau masih jam 4 sore soalnya. Mungkin bukanya menjelang malam gitu kali. Oke, kita udah hampir berada di ujung perjalanan kita. Tadi kita berawal dari jembatan itu, kita berangkat sampai ke perempatan sisi sana, dan kita kembali lagi udah mau mencapai itu lagi ya. Di sini ada singkong goreng dan jemblem. Wah, ini terbaik ini. Nggak pakai gimmick-gimmick gitu loh. Oke. Jadi buat kalian yang menonton video ini, karena kita masih baru mulai ya, untuk bisa menikmati video-video kita selanjutnya, biar kalian nggak ketinggalan, kalian harus subscribe. Tapi juga jangan lupa, kalian harus bantu kita dengan like dan komen juga. Biarkan kita bisa berkembang. Oke, ini sudah berada di ujung. Kita akan istirahat dulu nanti di dekat kereta sana ya, di patung kereta sih. Di dekat kereta lah intinya ya. Nah, jadi di sini ini adalah awal mula Malang Heritage ya. Sebenarnya dari sana tuh. Dari sana terus ke gereja ini, kalian bisa parkirnya di sini, terus kalian berjalan ke sana. Yuk kita nyebrang ya. Kita lihat-lihat apa sih yang ada di ujung sananya. Ini kereta ini tuh dulu adalah kereta tebu. Kereta untuk menarik lori ya. Kalau orang sini bilangnya tuh lori tebu nih. Dan di beberapa daerah tuh masih ada yang dipakai gitu. Oh, ini ada mesinnya cuy. Tuh, ada mesinnya tuh.
di beberapa daerah itu masih dipakai. Kenapa aku tahu? Karena di Jember, daerah Rejo Agung Semboro, pabrik gula Semboro itu masih dipakai, masih beroperasi sampai hari ini dan masih normal. Entah ya kalau di Malang mungkin ada atau enggak, aku mungkin kurang informasi, jadi bisa diinformasikan di komen. Skuy, kita jalan-jalan ke sana sedikit ya. Jadi ini tuh daerah Gramedia. Tuh, aku parkir tadi di sana. Di sana ada area Gramedia dan jalanannya tuh gini. Di sininya juga ada satu tempat ice cream yang terkenal. Jadi kayaknya di Malang Heritage ini lebih banyak noodle dan ice cream ya. Kalau tadi aku ngeliat ya. Di sini juga ada satu tempat yang terkenal banget. Kalian wajib sih nyoba ke sini. Ini namanya adalah Toko Ice Cream Own. Tuh ya. Dengan tampilan yang masih vintage sekali. Sepertinya ini dari originalnya tuh tidak ada yang dirubah. Tuh, Toko Own, restoran ice cream, palace, patissier. Patissier itu apa ya? Nah, ini dia tampilannya nih Toko Own. Dan ya secara harga oke lah gitu loh. Yang jelas ini adalah pengalaman baru gitu buat kalian yang pertama kali kesini harus nyoba ini sih. Nah, untuk tampilan-tampilan di dalamnya tuh kita agak nggak enak ya untuk mau ngeliatin kalau masuk gitu. Cuma tampilan di dalamnya pun masih seperti originalnya tuh, dengan kursi-kursi yang masih menjalin gitu ya. Cakep banget ini tempatnya. Jadi untuk tempat ini itu kalau nggak salah 19 tuh ada tulisannya ya. Welcome in Malang, Toko Own di since 1930. Nah, mungkin artinya sudah dari tahun 1930-an. Yang artinya dulu noni-noni Belanda kalau nongki itu di sini cuy. Itu. Jadi bahkan mungkin orang-orang yang mau ketemuan tuh juga bakal di sini gitu. Oke, yuk lanjut lagi. Dan di sana ada yang misal kalian mau KFC atau McDonald's juga bisa. Ada ininya ya, telepon box. Ini nggak tahu nih fungsinya apa sih. Nggak ada apa-apanya cuy. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Gramedia dan sudah habis ya di sana ya. Di sana tuh ada alun-alun Kota Malang dan ada hotel lagi di sini. Namanya Hotel Ricci. Oke, langsung aja kita sudah selesai jalan-jalan di Malang Heritage. Nanti kita cari-cari lagi di seputaran Malang. Tempat mana sih yang bisa kalian kunjungin kalau di Malang, atau mungkin tempat makan mana yang kita rekomendasikan. Sebenarnya rekomendasi makanan ini itu berdasarkan pribadi aja ya, karena mungkin kita pernah ke situ, karena harganya bagus dan rasanya enak aja gitu. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa di Makan Malang.